Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat Nusantara? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga kita dapat bersapa dalam program pendidikan guru penggerak. Kali ini saya akan menyajikan tugas modul 3.1.A.4.3 forum diskusi eksplorasi konsep. Pada forum diskusi ini, saya mendapatkan kasus 2, yaitu dilema Siti. Pada kasus ini, kita harus menanggapi beberapa pertanyaan berkaitan dengan isi video pada tayangan tersebut. Pertanyaannya sebagai berikut. Apabila kasus tersebut menimpa diri saya, maka saya akan mengembalikan kelebihan uang yang diterima, karena bukanlah hak yang harus digunakan. Walaupun di satu sisi kita sangat memerlukan, yaitu keperluan untuk biaya pengobatan ibunda. Prinsip yang digunakan adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip ini saya gunakan karena menyadari atau peduli pada petugas, yaitu apoteker, yang harus mengganti apabila uang pengembalian itu tidak dikembalikan pada petugas. Permasalahan yang dihadapi pada kasus ini tidak menemukan kesulitan berarti apabila Siti mempunyai keteguhan atau kejujuran dan moral yang kuat. Walaupun di satu sisi Siti memerlukan uang tersebut untuk keperluan berobat ibunya. Namun atas kesadaran bahwa uang tersebut bukan miliknya, ia akan mengembalikan kelebihan uang yang diberikan oleh apoteker. Selain itu, Siti mempunyai keyakinan bahwa uang yang bukan menjadi miliknya apabila digunakan tentunya tidak memberikan keberkahan untuk digunakan biaya berobat ibunya. Siti mempunyai rasa peduli. Jika uang itu tidak dikembalikan, maka petugas atau apoteker tersebut harus mengganti uang tersebut. Kemudian, saya yakin bahwa kesembuhan ibu bukan satu-satunya oleh obat yang harus disediakan, tetapi atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menyembuhkan kembali. Ini merupakan ujian, keteguhan, dan kejujuran bagi Siti terhadap kasus yang dialaminya. Apabila mengkaji siapa saja yang terlibat pada kasus ini, tentunya yang terlibat adalah pertama, Siti sebagai objek utama atau peran utama yang menerima kelebihan uang pengembalian. Yang kedua adalah apoteker yang memberikan kelebihan uang tersebut. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, yang pertama adalah Siti mendapat kelebihan uang pengembalian dari pembelian obat ibunya. Yang kedua, Siti akan mengembalikan kelebihan uang dari pembelian obat. Ketiga, Siti menyadari bahwa kelebihan uang pengembalian merupakan bukan hak yang harus digunakan, meski ia sangat membutuhkan, yaitu biaya pengobatan ibunya. Tidak ada pelanggaran hukum pada kasus yang dialami oleh Siti, karena Siti mengembalikan uang tersebut. Tidak juga ditemukan pelanggaran kode etik dalam situasi tersebut.
Tidak ada, walaupun benar, memerlukan uang untuk biaya pengobatan. Tetapi ini bukan menjadi hak atau milik Siti itu sendiri. Jika permasalahan ini dipublikasikan di halaman depan koran, tentunya saya akan merasa nyaman. Karena dapat memberikan contoh pada orang lain bahwa tidak semua yang kita dapatkan, jika itu bukan miliknya atau jika itu bukan hak kita, tentunya harus kita kembalikan kepada pemilik yang sah. Apabila keputusan yang diambil oleh panutan atau idola, yakni akan memutuskan hal yang serupa, yaitu akan mengembalikan uang pengembalian dari pembelian obat tersebut. Paradigma yang diambil pada kasus ini adalah paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Karena Siti merasa bersalah apabila uang pengembalian itu tidak dikembalikan atau ia gunakan untuk membeli obat tambahan. Kesetiaan dan kejujuran adalah hal utama untuk melakukan putusan yang bertanggung jawab. Dari ketiga prinsip dilema yang digunakan adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip ini meletakkan posisi kita pada orang lain yang kehilangan uang, yaitu petugas apotek. Ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yaitu Siti mengingatkan kepada apoteker tersebut untuk berhati-hati dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam hal pengembalian uang pada konsumen. Apabila saya mengalami kasus yang serupa dengan Siti, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu mengembalikan uang yang diberikan oleh petugas apotek tersebut. Langkah kedua, meminta pegawai apoteker untuk berhati-hati dalam memberikan pelayanan pada konsumen. Langkah ketiga, jika saya sebagai petugas apotek, maka saya akan memuji dan mengucapkan terima kasih kepada Siti atas kejujuran dan kepedulian yang telah sadar untuk mengembalikan kelebihan uang yang diberikan oleh petugas apotek tersebut. Keputusan ini saya ambil sudah tepat, bahwa setiap kesadaran atau kejujuran merupakan hal utama dalam hidup, dan itu merupakan perbuatan mulia, karena dengan berlaku jujur, setiap langkah akan mendapatkan kelancaran dan keberkahan serta ketenangan dalam hidup. Kejujuran merupakan hal utama di atas segalanya. Selain itu, dengan mengembalikan kelebihan uang kepada apoteker tersebut, dengan sendirinya kita akan mengingatkan pada petugas tersebut untuk selalu berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Itulah tanggapan yang saya buat terhadap kasus yang dialami oleh Siti. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Kejujuran merupakan hal segalanya dalam melakukan putusan dan perbuatan. Salam perubahan. Guru bergerak, Indonesia maju.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.